Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Seni Budaya kelas 12 semester 1. Perkenalkan, nama saya Ibu Pipin Dwi Pangesti yang akan mengajar seni budaya di kelas ini. Man 1, Kota Madiun. Pada materi pembelajaran kali ini, kita akan membahas bab 1, mengenal kreasi seni rupa. Kompetensi dasar 3.1. Peserta didik mampu mengevaluasi konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. 4.1. Peserta didik mampu berkreasi karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi dengan berbagai media dan teknik. Kompetensi dasar berikutnya di poin 3.2, yaitu mengevaluasi karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, fungsi, dan nilai estetisnya. Pada poin 4.2, di mana berkreasi karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan imajinasi dengan berbagai media dan teknik. Poin materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah 1. Konsep, unsur, dan prinsip dalam berkarya seni rupa. 2. Mengenai bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa. 3. Merancang dan membuat karya seni rupa. Sebelum kita mengulas poin-poin pembelajaran yang akan kita pelajari, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi modul ini dengan baik, diharapkan kalian dapat membandingkan konsep, unsur, dan prinsip dalam karya seni rupa dengan memperhatikan bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa. Berikut bisa diperhatikan mengenai peta konsep subbab yang akan kita pelajari. Mengenal kreasi seni rupa. Yang pertama, kita akan membahas mengenai medium dan teknik karya seni rupa. Kedua, mengkreasi karya seni rupa. 3. Kreasi karya seni rupa 2 dimensi dan kreasi karya seni rupa 3 dimensi. Pada akhir pembelajaran akan diberikan soal-soal latihan. Oleh karena itu, silakan kalian perhatikan dengan seksama materi yang akan kita bahas. Medium dan teknik dalam karya seni rupa. Berikut adalah alat dan bahan karya seni rupa 2 dimensi. Antara lain ada pensil, pena, kertas, kanvas, cat air, cat poster, cat minyak, cat akrilik, pastel, arang, tinta, dan kuas. Sedangkan alat dan bahan karya seni rupa 3 dimensi terdiri dari bahan lunak, bahan liat, dan bahan keras. Bahan lunak adalah material empuk yang dapat dibentuk. Bahan lunak ini relatif lebih mudah untuk didapatkan serta dibuat. Ada 2 jenis bahan lunak, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam adalah jenis bahan lunak yang dapat diperoleh dari alam, contohnya tanah liat. Sedangkan bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia, contohnya lilin, bubuk gipsum, dan sabun. Kalau bahan liat, bisa kita perhatikan bahwa pembentukannya terbuat dari tanah liat. Yang terakhir adalah bahan keras. Bahan keras ini meliputi kayu, batu, logam. Oleh karena itu, bahan-bahan ini memerlukan alat-alat yang khusus seperti gergaji, gunting, dan alat-alat pembentuk berupa pahat.
Berikut merupakan teknik-teknik untuk menghasilkan karya seni rupa dua dimensi. Yang pertama, untuk menggambar atau melukis digunakan teknik garis atau linier, merupakan cara menggambar dengan teknik menutup objek dengan garis. Kedua, ada teknik blok, yaitu menutup objek lukis dengan satu warna. Akuarel, yaitu menggunakan sapuan tipis dengan cat air. Selanjutnya ada pointillis, yaitu menghitamkan objek lukis dengan titik-titik. Plakat menggunakan sapuan tebal dengan cat minyak. Bedanya dengan akuarel yang menggunakan cat air. Selanjutnya ada teknik arsir, yaitu menutup objek lukis dengan pulasan garis sejajar atau menyilang. Terakhir, untuk teknik melukis, ada teknik dusel, yaitu membuat gelap atau terang objek lukis dengan goresan miring menggunakan pensil. Untuk desain grafis, digunakan teknik cetak saring atau sablon. Kemudian, ada seni batik menggunakan teknik tutup celup. Berkarya seni rupa tiga dimensi. Berdasarkan cara pembuatannya, teknik-teknik lain untuk menghasilkan karya seni rupa tiga dimensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik 3M, melipat, menggunting, dan merekat. Merupakan proses manipulasi lembaran kertas menjadi suatu bentuk tiga dimensi. Selanjutnya, teknik menuang atau con, yaitu proses menuang menggunakan bahan cair yang dituangkan pada alat acuan yang berbentuk cetakan. Setelah menjadi keras, bahan tersebut dikeluarkan dari acuan atau cetakan. Bahan cair ini dapat dibuat dari semen, plastik, karet, bubuk gipsum, dan logam. Ada dua macam teknik menuang. Teknik tuang sekali pakai. Teknik ini adalah menuang cairan logam sekali pakai. Cara ini digunakan untuk membuat bentuk yang sulit dan rumit. Untuk teknik ini, cetakan hanya dipakai sekali saja. Karena apa? Karena untuk mengeluarkan hasil cor harus melakukan dengan menghancurkan cetakan. Yang kedua, teknik tuang berulang. Teknik ini untuk membuat benda berunggu yang bentuknya lebih sederhana dengan jumlah yang banyak. Teknik tuang berulang bisa dikatakan dengan teknik bivalve. Yang ketiga, selanjutnya ada teknik butsir. Adalah teknik dengan mengurangi dan menambahkan bahan hingga memperoleh bentuk yang diinginkan. Teknik pahat atau ukir adalah teknik yang diterapkan dalam pembuatan karya seni kerajinan dengan cara memahat, menggores, menoreh, dan membentuk pola permukaan benda. Yang terakhir ada teknik las, merupakan teknik yang diterapkan dalam membuat karya seni kerajinan dengan cara menggabungkan bahan satu ke bahan lain untuk mendapatkan bentuk tertentu. Ada teknik berkarya seni rupa dari bahan tanah liat. Yang pertama ada teknik lempeng atau slabbing. Teknik lempeng merupakan teknik yang digunakan untuk membuat benda gerabah berbentuk kubistis dengan permukaan rata. Teknik ini diawali dengan pembuatan lempengan tanah liat dengan menggunakan rol kayu penggilas. Setelah menjadi lempengan dengan ketebalan yang sama, kalian dapat memotong dengan pisau atau kawat sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan. Selanjutnya, dapat membuat menjadi bentuk kubus atau persegi. Kemudian, tahap akhir diberi hiasan dengan cara ditoreh pada saat tanah liat setelah kering. Selanjutnya, teknik pijat. Teknik pijat merupakan teknik membuat keramik dengan cara memijat tanah liat secara langsung dengan menggunakan media tangan. Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah agar tanah liat lebih padat dan tidak mudah mengelupas sehingga hasilnya akan tahan lama. Proses pijat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ambil segumpal tanah liat plastis. Yang kedua,
Tanah liat tersebut diulet-ulet dan dipijat dengan ibu jari sampai dibentuk sesuai bentuk benda yang kalian inginkan. Yang ketiga, haluskan menggunakan kuas atau kain halus. Selanjutnya ada teknik pilin. Teknik pilin adalah cara membentuk tanah liat dengan bentuk dasar tanah liat yang dipilin atau dibentuk seperti tali. Cara melakukan teknik ini adalah segumpal tanah liat dibentuk pilinan dengan kedua telapak tangan. Ukuran tiap pilinan disesuaikan dengan ukuran yang kalian inginkan. Panjangnya pilinan juga disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian, pilinan tanah liat tersebut Anda susun secara melingkar sehingga menjadi bentuk yang kalian inginkan. Jangan lupa, tiap susunan ditekan dan ditambahkan air agar tetap menempel. Teknik putar. Untuk membuat gerabah dengan teknik putar, kalian memerlukan alat bantu berupa subang pelari atau alat putar elektrik. Cara melakukan teknik ini adalah dengan mengambil segumpal tanah liat yang sudah plastis atau lumat. Setelah itu, taruhlah tanah liat di atas meja putar tepat di tengah-tengahnya. Lalu, tekan tanah liat dengan kedua tangan sambil diputar. Bentuk tanah liat sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan. Teknik putar umumnya menghasilkan benda berbentuk bulat atau silindris. Mengkreasi karya seni rupa. Berikut ini merupakan jenis, simbol, dan nilai estetis dalam karya seni rupa dua dimensi. Simbol berarti makna atau arti. Simbol karya seni rupa dua dimensi merupakan unsur-unsur dalam seni rupa, diantaranya titik, garis, bidang, ruang, tekstur, warna, dan gelap terang. Nilai estetis bersifat subjektif, sesuai dengan selera orang yang melihatnya. Pengalaman pribadi, lingkungan, dan budaya di mana seseorang tinggal dapat menyebabkan nilai estetis sebuah karya seni rupa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Selanjutnya ada jenis, simbol, dan nilai estetis dalam karya seni rupa tiga dimensi. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa tiga dimensi dibedakan menjadi karya yang memiliki fungsi pakai, disebut sebagai seni rupa terapan, dan karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi ekspresi saja, disebut sebagai seni rupa murni. Simbol yang digunakan adalah unsur warna. Objek juga sering digunakan sebagai simbol. Prinsip-prinsip seni rupa adalah nilai-nilai keindahan di dalam seni rupa yang kerap dikaitkan dengan kualitas karya seni rupa yang mengandung unsur kesatuan, keselarasan, keseimbangan, dan kontras, sehingga menimbulkan perasaan haru, nyaman, nikmat, bahagia, agung, getir, ataupun rasa senang. Berikut akan kita bahas mengenai kreasi karya seni rupa dua dimensi. Bagi pelaku kreatif, proses pengkaryaan merupakan hal yang harus dicoba dan digali berulang-ulang kali. Hampir semua proses kreatif dapat dirumuskan dalam beberapa tahap. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama ada ide. Ide dapat dianalogikan sebagai jiwa dari sebuah karya. Tanpa ide yang matang di tahap sebuah awal, ilustrasi atau desain yang akan dibuat akan kehilangan esensinya. Yang kedua ada riset. Riset menjadi bagian terpenting dalam membuat karya seni. Riset dapat membantu pelaku seni dalam menentukan hal-hal yang harus dan tidak harus dilakukan. Yang ketiga ada sketching, merancang sebuah ide dan riset dengan lebih spesifik lagi. Terakhir ada eksekusi, di mana merupakan proses terakhir dari sebuah tahapan yang sudah dilalui, mulai dari ide, riset, sampai sketching.
Kreasi karya seni rupa tiga dimensi. Dalam mewujudkan karya seni rupa tiga dimensi, haruslah memiliki karakteristik yang unik dari masing-masing bahan dan medium yang dibutuhkan dalam proses pembuatannya. Sehingga karya seni rupa tiga dimensi tampak lebih jelas secara visual dari wujud karya tersebut. Berikut adalah contoh karya seni rupa tiga dimensi. Seni kriya merupakan karya seni yang menggunakan keterampilan tangan dan memperhatikan segi kebutuhan fisik dan segi keindahannya. Contohnya ada kriya batu, kulit, keramik, dan tekstil. Patung terbuat dari media kayu, batu, logam, dan dapat dilihat dari segala arah mata memandang. Mempunyai panjang, lebar, tinggi, yang terbuat dari benda padat dan lunak. Terakhir, ada lagi contoh keramik, mengalami perkembangan dari tradisional, kontemporer, hingga modernisasi, menggunakan bahan utama yang jelas adalah tanah liat yang mengalami proses pembakaran. Setelah kalian menyimak dan memahami materi pada pembelajaran kali ini, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Kerjakan dari poin 1 sampai poin 5, kemudian kumpulkan pada guru pengajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man 1 Kota Madiun, gali potensi, raih prestasi.